Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari dengarkanlah firman Tuhan pada minggu ke-15 setelah Trinitatis, yaitu dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Sesudah Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini selalu diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan berbagai pergumulan. Kesulitan dan penderitaan itu bisa saja karena pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan di tengah persekutuan, dan juga pergumulan sosial di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Penderitaan dan pergumulan tersebut bisa saja meliputi masalah keuangan, sakit penyakit, kemiskinan, ancaman kebebasan dan keamanan, dan masalah-masalah politik di dalamnya. Juga pergumulan yang paling berat, yaitu ketakutan akan kematian. Pergumulan tersebut pasti akan dialami oleh seluruh umat manusia, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Kalau demikian, apa kelebihan kita sebagai orang percaya? Apakah yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya? Saudara-saudaraku, perbedaan kita adalah sikap kita menghadapi penderitaan tersebut. Secara umum, seseorang yang menghadapi pergumulan dan penderitaan akan jatuh ke dalam kebingungan dan keputusasaan. Hal ini disebabkan karena terlalu fokus dengan persoalan yang dihadapi, sehingga persoalan penderitaan dan pergumulan itu akan semakin besar daripada kenyataannya, bahkan bisa menjelma menjadi monster yang sangat menakutkan. Akibatnya, orang yang demikian akan mengalami stres, bahkan bisa depresi, sehingga mata fisik dan mata rohaninya akan buta. Karena kebutaan itu dia tidak dapat melihat jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan tidak dapat melihat kehadiran Tuhan
di hadapannya. Telinganya juga akan tuli dan tidak akan mendengar nasihat orang lain. Terutama tidak akan dapat mendengar firman Tuhan yang membimbing dan memberikan jalan keluar dari penderitaan dan pergumulannya. Semua kekuatannya akan lumpuh, sehingga dia tidak memiliki keyakinan diri untuk menghadapi pergumulan tersebut. Bahkan dia tidak percaya bahwa Tuhan dapat mengubah keadaan yang buruk tersebut. Dan bibirnya juga akan terkatup dan diam 1000 bahasa, sehingga bahkan untuk berdoa pun, memohon pertolongan kepada Tuhan, tidak mampu untuk berkata-kata. Orang yang demikian akhirnya akan mati dalam keputusasaan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menghadapi penderitaan dan berbagai pergumulan tersebut, marilah kita belajar dari seorang ibu di Sirofenesia, yaitu orang Yunani, dalam perikop bacaan hari ini, yang menghadapi penderitaannya dengan iman dan kerendahan hati. Dengan iman yang teguh dan kerendahan hati yang mengagumkan, ia datang memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Di dalam perikop bacaan kita hari ini, diceritakan bahwa seorang ibu dari Sirofenesia datang memohon kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari anak perempuannya. Permohonan itu ternyata direspon oleh Tuhan Yesus dengan perkataan yang pedas dan yang kasar. Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mendengar jawaban Yesus, perempuan itu tidak reaktif. Dia tidak tersinggung, dia tidak marah, dan tidak berbalik untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi dengan penuh kerendahan hati, dia menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perkataan yang sangat baik ini, jawaban yang diberikan oleh perempuan Sirofenesia ini, menunjukkan iman dan percayanya yang penuh kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa dan mujizat untuk menyembuhkan anaknya. Jawaban tersebut menunjukkan kerendahan hati yang sangat mengagumkan dan jarang ditemukan bahkan di antara umat Israel. Iman dan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh ibu dari Sirofenesia ini dalam perkataan dan tindakannya. Dia mau mengambil resiko apapun untuk menerobos tembok tradisional dalam aspek sosial dan agama yang menutup dan membatasi dia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dia mau mengambil resiko yang sulit dan pahit, yaitu ditolak dan direndahkan demi kesembuhan anaknya. Tembok tradisional yang menghalangi dia datang kepada Tuhan Yesus, yang berani diterobos dengan luar biasa, yaitu ia adalah orang Yunani, keturunan Sirofenesia, yang dalam pemahaman orang Yahudi adalah orang kafir, dan tentunya adalah najis untuk bertemu dengan seorang rabi Yahudi. Ia berani melanggar kebiasaan tersebut dan menganggap tabu seorang ibu menjumpai, berbicara dengan seorang pria apabila tidak didampingi oleh suaminya atau minimal saudaranya laki-laki. Sebetulnya Yesus memahami kegelisahan dan keputusasaan si ibu tersebut, tetapi Yesus mau menguji iman dan kerendahan hatinya. Kemudian, iman dan kerendahan hatinya yang terwujud dalam kata-katanya yang baik menggerakkan Tuhan Yesus untuk menolongnya. Maka Yesus menjawab dan berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Selanjutnya kita belajar dan diajar oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa bila kita datang kepada Yesus dengan iman dan kerendahan hati, maka Yesus akan membuat segala-galanya baik. Hal ini dapat kita lihat pada ayat yang berikut. Di sana diceritakan, Yesus berangkat dari Tirus menuju wilayah Dekapolis, yang juga merupakan wilayah orang-orang kafir. Mungkin Yesus masih berusaha untuk menghindari perhatian orang banyak dan mau beristirahat sejenak. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya
atas orang tersebut. Seperti wanita Sirofenisia yang kita sebut di atas, pria itu juga orang luar. Dia terputus dari dunia karena ketidakmampuannya untuk mendengar dan berkomunikasi dengan orang lain. Kali ini Yesus tidak ragu untuk menanggapi permintaan mereka untuk menyembuhkannya. Yesus meletakkan jari-jarinya di telinga pria itu, meludah dan menyentuh lidah pria itu, lalu berkata, "Ephata," yang dalam bahasa Aram berarti terbukalah. Seketika itu, telinga orang itu terbuka dan lidahnya terlepas dari pengikat yang selama ini menghalanginya untuk berbicara, sehingga dia dapat berbicara dengan baik. Pria tersebut mendapat berkat kesembuhan yang luar biasa, karena dia tidak hanya disembuhkan secara fisik, tetapi juga dipulihkan ke komunitasnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari dua peristiwa di atas, yaitu dari teladan seorang ibu dari Sirofenisia dan dari pria yang dipulihkan atau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Marilah kita percaya dan berserah diri kepada Tuhan dalam setiap penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi. Marilah kita memohon dengan kata-kata yang rendah. Dan yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Di atas sudah disebutkan, bila menghadapi pergumulan dan penderitaan, jangan fokus terhadap persoalan tersebut, tetapi mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, serta berserah bahwa Dia sanggup membuat segalanya baik dan indah pada waktunya. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Jangan bersandar kepada perasaan atau pikiran dan pengertian sendiri. Sebab perasaan dan pikiran kita sangat gampang ditipu oleh iblis. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Amsal 3 ayat 5. Iman percaya kita akan membawa kita untuk datang kepada Tuhan Yesus memohon pertolongannya. Karena kita percayakan firman-Nya yang berkata di Matius 1 ayat 28 yang berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Demikianlah sesungguhnya iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Jelas bagi kita, dengan perisai iman, kita akan dapat mematahkan panah api tipu daya dari iblis ketika menghadapi berbagai penderitaan dan pergumulan. Di dalam iman, kita akan dimampukan melihat jalan keluar dari persoalan. Di tengah imannya, dengan imannya yang teguh, perempuan Sirofenisia dan orang yang membawa seorang yang bisu dan tuli dapat melihat bahwa Yesuslah jalan keluar dari persoalan mereka. Demikian dengan kita, bila kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi, mata dan hati kita tidak akan buta karena persoalan yang kita hadapi, tetapi akan dapat melihat bahwa Yesus adalah jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut. Di dalam iman kepada Yesus, kita percaya bahwa permasalahan yang kita hadapi tidak akan bertahan selamanya, karena kita percaya Yesus sanggup membuat segala sesuatu baik dan indah pada waktunya. Saudaraku yang terkasih, dengan iman, kita akan mampu melihat dan mengerti maksud dan pengajaran Tuhan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Terkadang jawaban doa kita tidak selalu seperti yang kita harapkan. Seperti jawaban Yesus kepada perempuan Sirofenisia itu, sekilas sangat kasar dan menyakitkan. Tetapi karena iman dan kata-katanya yang baik, dia menerima kesembuhan anaknya dari Tuhan Yesus. Dalam hal ini, kita bisa mengambil hikmah dari perenungan dan kata-kata bijak dari Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu penakluk Yerusalem, yang berkata demikian, "Aku meminta kekuatan kepada Allah, tetapi Allah memberikan kesulitan kepadaku untuk mendidik aku menjadi kuat. Aku bertanya tentang kebijaksanaan kepada Allah, tetapi Dia memperhadapkan aku kepada banyak masalah untuk diselesaikan. Aku meminta kemakmuran kepada Allah, tetapi Allah memberikan aku
tenaga untuk bekerja. Aku meminta keberanian kepada Allah, tetapi Allah mengirimkan bahaya kepadaku untuk di atas. Aku meminta cinta kepada Allah, tetapi Dia menghadirkan kepadaku orang-orang yang bermasalah untuk dikasihi dan dibantu. Aku meminta nikmat dari Allah, tetapi Allah memberikan aku peluang. Aku tidak meminta apa-apa untuk diriku dari Allah, tetapi aku menerima semua apa yang aku perlukan dari Allah. Dengan iman kita mampu melewati berbagai tembok yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Ada banyak tembok yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tembok pertama adalah pikiran dan keinginan kita yang meragukan kuasa Tuhan Yesus. Hanya dengan iman yang teguh, kita dapat datang dan merubuhkan tembok tersebut untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan dipulihkan. Dengan iman, kita akan mampu dikuatkan menghadapi berbagai pergumulan dan akhirnya dimenangkan. Kita tidak bisa mengandalkan pikiran dan perasaan kita untuk menghadapi persoalan kita. Karena pikiran kita cenderung negatif dan perasaan kita sering sekali membelenggu kita dengan perasaan sebagai orang yang paling menderita. Terutama bila penderitaan tersebut diakibatkan oleh karena dosa kita. Hanya Yesuslah yang sanggup menolong dan menguatkan kita. Dengan beriman kepada Yesus, kita akan dikuatkan dan dimampukan memikul beban penderitaan dan akhirnya akan memenangkan penderitaan tersebut. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, mari kita belajar dari perempuan Sirofenesia itu tentang kerendahan hati. Iman dan kerendahan hati tidak dapat dipisahkan. Iman adalah kepercayaan yang tulus kepada Tuhan, tetapi tanpa kerendahan hati, sulit bagi kita untuk benar-benar percaya kepadanya. Jika kita begitu bangga dengan diri sendiri dan berpikir bahwa kita memiliki semua jawaban atas berbagai persoalan kehidupan, bagaimana kita dapat meninggalkan ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita? Iman ketika dikombinasikan dengan kerendahan hati adalah kombinasi yang kuat yang bisa mengubah hidup kita. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju kesucian. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa benar-benar percaya atau memahami siapa sesungguhnya Tuhan. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk menyadari bahwa kita tidak memiliki semua jawaban. Karena itu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kerendahan hati harus nyata di dalam kata-kata dan perbuatan kita. Kisah perempuan Kanaan adalah pelajaran bagi kita untuk tidak bertindak sombong. Iman dan kerendahan hati perempuan itu begitu besar, sehingga Yesus mengakui dan memuji keimanannya, dan pada akhirnya memberikan pertolongan yang sangat dibutuhkannya. Mari kita belajar dari perempuan tersebut, dan berusaha untuk hidup dengan iman yang nyata di dalam kerendahan hati kita. Kita dapat mempercayai bahwa Yesus memiliki rencana yang lebih baik bagi kita. Orang yang beriman dan rendah hati akan ditolong oleh Tuhan, tetapi orang yang sombong akan ditentang oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila pergumulan dan penderitaan melanda hidupmu, janganlah gelap mata dan sesat. Jangan takut dan berputus asa. Datanglah kepada Tuhan dengan iman dan kerendahan hati, dan berdoalah kepadanya dengan kata-kata doa yang memohon di dalam penyerahan diri dan kerendahan hati. Maka Dia akan memulihkan dan memenangkan kamu, dan membuat segala sesuatunya baik dan indah pada waktunya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, sebab dia seperti gunung Sion yang tidak goyah, dan Tuhan akan berjaga sekelilingnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan. Kiranya itu meneguhkan hati kami menghadapi berbagai persoalan. Dalam penderitaan pergumulan kami mau bersujud datang kepada Tuhan
menyerahkan seluruh kekhawatiran kami, agar Bapa yang memelihara kami dan membuat segala sesuatu baik dan indah pada waktunya, di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memenangkan pergumulan, selamat diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.